kita mulai pendalaman dengan kita, mari kita bersama doa dalam pada Putra Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dan Tuhan Maha Kudus, Bapa Putra Roh Kudus, terima kasih atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu pada hari ini dari pagi hingga pada sore ini. Tuhan, kami mohon berkatilah kami semua, berikanlah kami kesehatan, biar kami dapat memberikan studi kami dan sebentar lagi kami dalam iman. Semoga Engkau hadir di tengah-tengah kami. Demi Kristus dan antara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk membuka, mari kita buka Madabaki 162. Awalilah kurban pada Tuhan, siapkanlah. Teman-teman, pada hari ini juga tema kita adalah iman yang hidup, iman yang melahirkan aksi sosial. Nah, apa sih yang dimaksud dengan iman yang melahirkan aksi sosial ini? Sosial ini adalah iman yang hidup, dinamis dan berubah dalam waktu tindakan nyata. Nah, iman tidak hanya berhenti pada pengakuan atau percayaan kepada Allah, tapi juga diwujudkan dalam perbuatan kasih terhadap sesama. Nah, teman-teman mungkin iman tanpa perbuatan itu adalah ikat yang mati, kan? Jika teman-teman punya iman, pasti teman-teman akan melakukannya dalam wujud nyata. Misalnya, nah, berkaitan dengan tema kita ini menunjukkan aksi sosial. Aksi sosial itu apa sih? Misalnya kayak membantu tadi orang yang kesusahan, terus juga kita bisa membantu orang yang sakit, kan? Ada suhat, terus membersihkan lingkungan. Kemudian di sini ada ayat Alkitab. Mari kita buka kitab suci Yakobus bab 2 ayat 14 sampai 17. Jadi teman-teman silakan membacanya bergiliran. Jika seorang saudara atau saudara tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan ini. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, teman-teman, dari ayat ini apa sih yang teman-teman tangkap gitu? Semua apa sih itu makna imannya menurut teks ini? Oke, kalau menurut pendapat saya pribadi, di sini kan iman tanpa perbuatan pada akhirnya adalah mati. Kita bisa dikatakan beriman jika kita laksanakan dengan tindakan. Salah satunya itu adalah sesuai dengan tema kita ini, itu aksi sosial, kan? Salah satu contohnya aksi sosial yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya yaitu membantu orang yang sedang sakit, memberikan organ donasi, misalkan seperti kita berkunjung ke bahwa aku ini beriman, tapi kita tidak melaksanakannya dengan tindakan, maka tindakan itu dikatakan sia-sia. Oke, baik, ada lagi mungkin dari Siska. Bagaimana? Kan di sini terdapat iman dari perbuatan, berarti iman itu diselamatkan dengan perbuatan, bukan hanya melalui doa atau kata-kata saja, tapi diterapkan dalam kehidupan nyata seperti menolong yang kesusahan, karena menolong itu kan dari sebuah iman. Oke, baik, terima kasih. Mungkin dua, terus ada lagi satu pertanyaan. Mengapa sih iman itu harus diwujudkan dalam tindakan sosial? Ini di antara kalian bisa menjawab. katakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Di sini Masih iman kita terwujud dalam di bidang sosial gitu, kayak misalkan tadi tuh ada disebutkan bahwa membantu orang. Nah, membantu dalam seperti apa sih itu tadi? ya selama Kristen pendeta. Jadi dulu ada pembangunan di gereja Kristen. Kami anak asrama bantu-bantu membereskan, membersihkan gereja bersama-sama pemuda lain.
seperti salah satunya bersihkan gereja itu kan. Gereja kan juga saya bantu pas waktu banjir dulu tuh contohnya, kan sempat juga tinggal di paroki kan pas SMA tuh. Nah pas waktu itu tahun 2022 kalau tidak salah, di sana tuh banjir. Mungkin teman-teman juga tahu melalui banjir tahun 2022 tuh bagaimana. Tuh kami disuruh bersihkan tempat kan buat mereka mengungsi itu pertama, terus kedua bantu mereka angkut barang sampai ke rumah-rumah tuh. Memang waktu kan di tempat mereka tuh dah tidak bisa di tempat dilakukan itu dalam kegiatan sosial ini dalam wujud iman kan iman dari. Seperti kalau misalkan pengalaman saya kemarin seperti membersihkan lingkungan yang ada di daerah Megamas. Contohnya apa kemarin? Bakti sosial. Kalau membersihkan parit itu apa? Ya, tapi ini kegiatan sosial. Kalau misalkan salah satu contoh yang menurut aku dari lingkungan sendiri lah kan misalkan dispasi kan. Kami itu kan sekarang ini kan ada pembangunan gereja kan. Dari semua sering teman-teman ini saya dapat menunjukkan bahwa iman yang melahirkan kasih sosial ini berarti menghadirkan kasih Allah dalam kehidupan nyata gitu kan. Ya. Terus ketika seorang mengasihi sesama tanpa pamrih, menolong tanpa mengharapkan balasan dan berjuang demi kebaikan bersama, maka di sanalah iman kita akan jadi nyata. Tadi itu dari sering teman-teman bahwa kita dapat melihat iman kita tuh dari perbuatan kita, bukan dari percikan tidak peduli. Semua itu akan menyebabkan kayak bencana bagi kita. Pertama, banyak nyamuk pasti dengan kalau lingkungan kita kotor. Kedua, banjir itu akan terjadi, sampah di mana-mana numpuk kan, jadi air itu susah gitu kan. Jadi kalau misalnya di sosial media, saya membantu membersihkan lingkungan sekitar, tapi melakukan itu tidak ikhlas. Jadi itu gimana? Maksudnya melakukan kayak kegiatan kayak bersih-bersih gereja misalkan, tapi dia melakukannya itu tidak ikhlas ya, asal ikhlas. Terpaksa gitu misalkan. Terpaksa ya, oke. Mungkin dari kalian? Yang pribadi sih kayak misalkan kita melakukan suatu hal karena keterpaksaan kan. Nah contohnya kan kita misalkan di kampus nih kan, misalkan hari Sabtu kita disuruh kerja bakti. Siapa yang tidak ikut kerja bakti nanti tidak diabsen namanya. Nah itu kan keterpaksaan kan, pasti kita berpikir oh iya aku harus ikut karena nanti diabsen, kalau tidak diabsen nanti apa-apa. Nah itu bisa kita jadikan sebuah motivasi. Motivasi maksudnya dari keterpaksaan ini nanti kita terbiasa untuk walaupun kita terpaksa misalkan kan, tapi itu bisa menyadarkan kita. Misalkan kalau misalkan aku tidak ikut kerja bakti, nanti kita akan merasa malu sendiri gitu. Nanti bisa kita jadikan motivasi. Apa cara biar kita tidak terpaksa itu? Mungkin awal-awal terpaksa gitu. Perlu ada yang penekanan gitu kayak tadi absen pertama kan. Mungkin teman-teman bisa kalau ke gereja itu kadang terpaksa mungkin terpaksa juga kan. Contohnya tadi kita harus belajar kayak tidak perlu ada terpaksa untuk melakukan segala hal yang buat Tuhan gitu. Kesimpulannya itu iman yang melahirkan itu sosial adalah iman yang nyata dalam perbuatan kasih. Iman sejati tidak berhenti pada keyakinan atau doa, tetapi mendorong setiap orang beriman untuk bertindak demi kebaikan bersama melalui sosial seperti membantu orang miskin, kemudian memperjuangkan keadilan dan membangun solidaritas iman menjadi hidup dan berbuah. Dengan demikian, orang beriman tidak hanya mengucapkan kasih, tapi menjadi saluran kasih bagi sesama, sehingga kadernya membawa damai, keadilan, dan harapan kita di tengah masyarakat. Sekian teman-teman dari pendapat kita atau sharing kita pada hari ini. Selanjutnya kita tutup dengan doa penutup. Kristus dan membawa kita dalam kudus. Selamat sore Allah yang tinggal Maha Kudus. Kami mengucap syukur atas berkat kesehatan, atas berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga Engkau mengizinkan kami untuk berkumpul di dalam tempat ini. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk memiliki iman yang hidup, iman yang bekerja melalui kasih. Jadikanlah kami saksi kasih-Mu di tengah masyarakat, agar setiap tindakan kami memuliakan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Penyantara kami. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semua ikut bernyanyi,
sosial dan pastoral. Sebelum kita mulai ke katekese, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita menyembah kebenaran Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah kita pada hari ini, yaitu tentang pengertian komunitas basis gereja, yaitu temanya yang kita ambil adalah keterampilan sosial dan pastoral. Nah, pertama-tama saya ingin bertanya, apakah kamu pernah mendengar kata KBG? Pernah dengar tapi masih kurang. Oke, di sini kami akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan KBG dan contoh serta ciri-ciri dan tujuannya. Dari sini pengertian komunitas basis gereja itu merupakan adalah sebuah kelompok kecil umat Katolik yang berkumpul secara rutin untuk menghayati iman dan membangun kebersamaan sebagai saudara seiman. Nah, mereka ini biasanya terdiri dari umat yang tinggal dalam wilayah geografis yang sama sehingga memudahkan interaksi dan ikatan sosial yang kuat. Komunitas basis gereja ini yang pertama ada iman Kristiani, yang kedua kehidupan komunal, yang ketiga kehadiran di tengah masyarakat. Bahkan seperti bencana, bukan hanya dalam bantuan soal fisik, tapi juga dalam bentuk doa bersama kelompok yang ada dalam KBG. Aku lagi nih, kamu nanya kayak pernahkah kamu terlibat tadi itu? Oke. Nah, sebelumnya mungkin tadi Fiona bilang kan pernah dengar kan kata KBG tapi kurang mengerti kan. Mungkin dari penjelasan tadi tuh yang Fiona tangkap tuh apa gitu, kayak kan ada tuh bidang-bidangnya dalam KBG tadi tuh, kayak apa tadi? Misalnya liturgi kan, petugas liturgi dalam pelayanan gitu. Dalam pelayanan apa misalnya? Aksi sosial kan, di gereja lah contoh. Hah? Jadi lektor. Oke, terus misdinar lagi kalau kita orang baru gitu kan di tengah umat misalnya, kalau ada praktek nanti di luar, nggak mungkin kan kita langsung nyerocos saja kan tanpa melakukan pendekatan dulu lah, misalnya kayak berkomunikasi dengan baik lah dengan umat. Kemudian di sini kan nanti kalau kamu kedepannya bisa mendampingi umat, bisa untuk menjadi pendamping umat gitu. Dan dalam masalah tadi kayak masalah sosial dan ekonomi, mungkin ekonomi kita agak kesulitan. Membantu membersihkan lingkungan gereja. Oke, satu membantu membersihkan lingkungan ya. Ya. Kemudian ada lagi seperti apa contohnya, misalnya banyak tuh Porka, kerja bakti gitu, kayak bakti sosial. Pernah ikut mungkin bakti sosial? Nah, seperti apa? Kemarin pas sudah parah kan ada banjir, jadi kami bantu membersihkan lingkungan. Oke, kena banjir ya. Nah, itu juga salah satu nanti bisa kita pernah ikut katekese sebelumnya? Pernah. Nah, kira-kira seperti apa gambaran katekese itu gitu? Katekese itu kayak sharing tentang iman. Sosial pastoral, karena pastoral itu kan kita menjadi gimana kan. Nah, katekese juga salah satu bagian penting. Nanti kamu bisa dalam bidang katekese ini kamu bisa memberikan katekese lah, menyusun materi kan, materi pendalaman iman, kemudian kayak memberi ajaran tuh tapi sesuai di lingkungan dan menjadi fasilitator dalam kegiatan. Nah, dengan keterampilan sosial pastoral yang baik, kamu mampu nanti membimbing umat gitu, membawa umat ke. Sekian penyampaian materi untuk hari ini. Mari kita tutup dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.